Para kita mempertanyakan keberadaan pemain yang dulu menjadi andalan tim nasional. Elkan Bagot bukan sekedar bek jangkung yang bikin lawan ciut nyali. Ia adalah orang Indonesia pertama yang tampil di Piala FA dan Piala Liga Inggris. Bahkan mencetak gol di Liga Profesional Inggris bersama Gillingham. Prestasi ini bikin namanya langsung masuk buku sejarah sepak bola tanah air. Tapi yang bikin fans penasaran, kenapa tembok Garuda ini sekarang justru jarang terlihat di timnas. Sequel 1, Timeline Karir dan Masa Kejayaan. Elkan Bagot mulai mencuri perhatian sejak masa mudanya di timnas U19. Bayangin aja, tinggi 1,96 meter, duel udara selalu menang. Dan setiap kali ada bola melayang ke kotak penalti, lawannya langsung minder. Di level klub, Elkan gak kalah keren. Petualangan Inggrisnya dimulai di Kings Lynn Town. Tampil 7 kali tanpa gol, tapi pengalaman pertama di Eropa ini bikin dia makin matang. Lanjut ke Gillingham di League 2, Elkan makin bersinar. Tampil 29 kali dan bikin 3 gol. Solid banget, sampai lawan kayak bingung, ini back atau striker cadangan sih. Terus dia sempat mampir bentar ke Cheltenham Town. Walau cuma 1 kali main, tapi setidaknya pengalaman taktisnya makin nambah. Lalu ke Bristol Rovers, Elkan main 14 kali dan bikin 1 gol. Masuk ke EFL Team of the Week, karena dia nggak cuma jago blokir bola, tapi juga bikin lawan kaget karena nyelip nyasar di kotak lawan. Terakhir musim 2024-2025, dia main di Blackpool 20 kali. Walau tanpa gol, pertahanan tetap solid kayak tembok anti rudal. Kalau dijumlah, total karir klubnya sampai sekarang 71 penampilan, 4 gol dan 1 assist. Nah, di level internasional sama kerennya. 24 penampilan untuk timnas Indonesia, 2 gol tercipta. Statistiknya mungkin nggak bikin arah mati, tapi kontribusinya bikin timnas jauh lebih stabil dan bikin pemain lain pede karena ada Elkan Bagot di belakang. Perjalanan Elkan Bagot dari timnas U19 sampai jadi andalan di berbagai klub Inggris jelas bukan sekedar keberuntungan. Dia bukti nyata kalau disiplin, tinggi badan, dan duel udara presisi bikin kamu jadi pemain yang diidolakan. Jadi walau sekarang nama jarang terdengar, kontribusinya tetap berasa. Dan fans jelas berharap suatu saat tembok Garuda ini balik lagi ngawal pertahanan timnas dengan penuh gaya. Sequel 2, Misteri Absennya Elkan. Namun kini ada terasa hilang, nama Elkan Bagot perlahan menghilang dari skuad timnas Indonesia. Sosok jangkung yang dulu jadi tembok Garuda kini seakan lenyap tanpa jejak. Fans mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya strategi, masalah pribadi, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik misteri hilangnya Elkan Bagot? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Jadwal padat di Eropa. Elkan harus berbagi fokus antara klub dan negara. Apalagi ia sempat dipinjamkan ke beberapa tim League One dan tim League 2 dengan jadwal yang ketat. Kedua, pertimbangan pelatih terkait strategi dan formasi. Ada kalanya nama Elkan tidak dipanggil bukan karena kualitasnya menurun, tapi murni karena formasi berbeda yang ia butuhkan. Selain itu, faktor cedera atau manajemen beban fisik juga menjadi alasan yang kurang terlihat secara publik. Banyak cedera minor atau kelelahan yang tidak diumumkan secara resmi, tetapi bisa mempengaruhi kesiapan pemain. Ketiadaan Elkan Bagot bukan sekedar kehilangan suatu pemain di lini belakang, melainkan juga berdampak pada stabilitas pertahanan tim nasional secara keseluruhan. Banyak penggemar dan analis mulai bertanya-tanya, apakah timnas masih bisa mempertahankan performa solid tanpa kontribusinya? Bagaimana pengganti atau opsi lain yang mampu menutup peran penting selama ini dipegang Elkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menambah misteri di sekitar masa depan pemain muda ini yang memiliki potensi besar. Sequel 3, Jalan dan Jawaban yang Masih Membingungkan dari Elkan Bagot. Andai Elkan kembali, efeknya akan terasa besar. Lini belakang bisa menjadi kembali kokoh, kesalahan defensif berkurang, dan peluang menang di ajang internasional pun meningkat. Bagi pemain muda, Elkan adalah bukti nyata bahwa disiplin dan kerja keras bisa membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, absennya Elkan memaksakan timnas untuk beradaptasi. Pelatih harus menyesuaikan strategi, mengeksplorasi formasi baru, dan memberikan kesempatan bagi pemain lain menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi tim, karena para pemain muda memiliki kesempatan untuk berkembang dan mengambil peran sebelumnya yang dipegang oleh Elkan. Sejauh ini, masa depan Elkan Bagot di timnas masih menjadi misteri. Tetapi satu hal yang pasti,
Kontribusi dan potensi pemain muda ini tetap menjadi harapan besar bagi sepak bola nasional. Kembalinya atau tidaknya ia ke skuad, namanya tetap menjadi simbol kualitas, inspirasi, dan aspirasi bagi generasi pemain berikutnya. Timnas Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dan fans tetap berharap bahwa suatu hari nanti tembok Garuda ini akan kembali mengawal pertahanan dengan kekuatan penuh. Itulah perjalanan misteri yang menyelimuti Elkan Bagot. Dari pemain andalan hingga absennya kini menjadi sorotan. Sepak bola selalu penuh drama, strategi, dan emosi yang tak pernah habis. Terus ikuti Parimatch News untuk update terbaru, analisis mendalam, dan semua cerita panas seputar sepak bola, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita insight eksklusif seputar olahraga yang selalu hidup. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Parimatch News.